mempertanyakan opini atau pendapat dari seseorang. Sementara giving opinion itu artinya adalah menyampaikan atau memberikan opini atau pendapat. Kita lanjutkan. Nah, kalau untuk peserta didik tingkat 11 SMK atau SMA ini berada di kompetensi dasar 3.2, 4.2, ini mungkin bisa kita skip. Skip. Baik, hadirin sekalian, please pay attention, mohon diperhatikan. Hal awal yang kami lakukan adalah menampilkan dialog. Di sini akan muncul dialog 1 ya, akan muncul dialog 1. The situation is full day school. Jadi situasinya adalah sekolah full day. Nah, in this dialogue ya, there is a conversation between Emily and Tommy. Jadi di dialog 1 ini muncul percakapan antara Emily dan Tommy. Ya, it start with Emily, dimulai dengan Tommy ya, say hi to Tommy. Oke, kita akan sampaikan dialog ini. Let's read, mari kita baca. Hi Tom, what are you doing? Tommy menjawab, I'm reading a newspaper. Ketika Emily bertanya, Hi Tom, apa yang sedang Anda lakukan? Tommy menjawab, I'm reading a newspaper. Tommy menjawab, saya sedang membaca sebuah surat kabar. Kemudian Emily bertanya, any good news? Ya. Apakah ada kabar yang menarik, kabar yang bagus? Tommy kemudian menjawab, I have just read about full day school. Saya baru saja membaca mengenai sekolah full day. Emily kemudian bertanya, what your opinion about that? Emily bertanya, apa yang kamu pikirkan atau apa pendapat kamu mengenai hal itu? Tommy menjawab, in my view, it is useful for Indonesian education development. Menurut pandangan saya, ini berguna sekali bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Because school time is extended until 4 or 5 p.m., students can learn more, so Indonesia's educational ranking in the world can be increased. Jadi, ketika waktu sekolah itu diperpanjang sampai pukul 4 atau pukul 5, para pelajar dapat belajar lebih, sehingga ranking pendidikan Indonesia di dunia bisa. Emily kemudian bertanya kembali, do you think like that? But how about the students? Do you think it is too boring for them in school all day? Emily menjawab, apa? Apakah kamu berpikir seperti itu? But how? Tetapi bagaimana dengan para siswanya? Ya, apakah mereka tidak terlalu boring, tidak terlalu bosan, ya, seharian berada di sekolah? Tommy menjawab, no, the teacher can bring class situation more fun, giving them exciting activities, so the student will enjoy their day in school. Jadi, tidak, jika para guru dapat membawa atau mengkondisikan situasi kelas lebih menarik lagi, ya, memberikan mereka aktivitas-aktivitas yang menyenangkan sehingga para siswa akan menikmati hari-hari mereka di sekolah. Emily menjawab, I think so right. Nah, jadi, saya pikir Anda. Nah, Bapak Ibu adik sekalian, virtual learner, di sini ini terdapat beberapa ungkapan berkaitan tentang expressing opinion. Ya. Di sini akan muncul mana asking opinion, yang mana menanyakan pendapat, dan yang mana memberikan pendapat. Lebih lanjut, di sini akan hadirin sekalian lihat ya, the bold expression, ya, ekspresi atau ungkapan yang dicetak tebal and underline it dan di garis bawah. Inilah yang dimaksud dengan expressing opinion. Started with the beginning, dimulai dari yang awal, ada Emily. So what your opinion about it? Nah, di sini ungkapan ini termasuknya adalah
asking opinion, menanyakan pendapat. Boleh bertanya, apa pendapat Anda mengenai hal itu? Hal itu yang dimaksudnya adalah full day school. Nah, kemudian di second underline and bold expression, ya, di ungkapan kedua yang digaris bawah dan dicetak tebal, in my view, it is useful for Indonesian education development. Ini kita fokusnya di awal, in my view, menurut pendapat saya. Nah, di sini Tommy berarti giving opinion, memberikan pendapat. Ya. Pendapatnya adalah di kalimat berikut. Kita lanjut ke bagian bawah. Emily ini juga mengungkapkan asking opinion, menanyakan pendapat. Do you think like that? Nah, ini dijawab lagi oleh Tommy dengan hanya yes or no question, ya. Tommy menjawab no, katanya tidak, ya. Kemudian dilanjut dengan adanya penegasan, ya. Jadi ada penegasan dan penyampaian pendapat juga, ya, dari Emily. I think you're right. Jadi saya pikir. Jadi ketika saya pikir bla 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 bla, saya pikir titik-titik. Nah, itu merupakan salah satu awalan dari ungkapan memberikan pendapat. Baik, kita lanjut ke dialog yang selanjutnya. Ya, kurang lebihnya sama. Dialog ini muncul juga dialog expressing opinion. Dimulai dari asking, ada menanyakan pendapat, ya. Do you like? Ya, the simplest expression. Apa sederhana, tapi di sini sudah termasuk ke dalam asking opinion. Do you like? Ya kan? Do you like your smartphone? Dijawab dengan expressing opinion, ya, giving yes, bla bla bla. I got more than I expected. Kemudian di bawahnya pun ada lagi, ya, pernyataan dari giving opinion, ya, memberikan pendapat dari Millie. I think, ya, di sana saya pikir. Jadi setelah saya pikir, kalimat selanjutnya itu adalah opini atau pendapat yang disampaikan oleh seseorang. Dalam hal ini, Millie menyampaikan pendapatnya. I think you are lucky. Ya. Jadi saya pikir Anda, kamu beruntung. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ada dialog ketiga berikutnya. Di sini ada juga ungkapan kaitan dengan pendapat, dimulai dengan asking opinion, menanyakan pendapat. Ya. Di sini ada what do you think. Nah, jadi di sini ada kalimat what do you think. Ini merupakan asking opinion, menanyakan pendapat. Apa yang Anda pikir? Jadi kita menanyakan apa yang dipikirkan oleh lawan bicara. Maka akan dijawab, ya. I think the dress bla 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 bla. Nah, jadi awalan dari I think ini, ya, ini sudah menjadi ciri bahwa Naomi menyampaikan, memberikan pendapat mengenai apa yang ditanyakan oleh Naima. Dalam hal ini berkaitan dengan dress, karena memang situasinya adalah choosing a dress in department store, memilih gaun di sebuah department store. Ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada let's practice yang pada intinya di sini ada rangkumannya bahwa asking opinion, ya, atau menanyakan pendapat ini, ataupun di ungkapan-ungkapan bahasa Inggris lainnya, termasuknya mungkin dalam bahasa lainnya juga, ada istilah formal expression and informal expression. Yang dimaksud dengan formal expression di sini adalah sebuah ekspresi atau ungkapan yang sifatnya formal atau resmi. Nah, biasanya ungkapan resmi ini bisa disampaikan, bisa dimunculkan dalam sebuah science meeting, ya, dalam sebuah pertemuan ilmiah, dalam rapat-rapat kedinasan, gitu. Selain itu juga bisa dimunculkan dalam konteks written, jadi dalam konteks
menulis ya. Sementara kalau formal expression ini akan muncul apabila dilakukan komunikasi yang tidak begitu formal ya. Bisa artinya dalam seperti halnya dengan teman sebaya ataupun dengan orang yang memang keseharian ya berkomunikasi dan terutama mungkin di speaking ya, di komunikasi yang berkaitan dengan kemampuan berbicara. Kalau formal nanti tadi disampaikan bahwa itu di skill written atau menulis, khususnya lagi mungkin berkaitan dengan karya-karya itu. Nah, di formal ya, asking opinion ya, menanyakan pendapat secara resminya. Dalam formalnya ada beberapa ungkapan, dimulai dari have you got any comments on, yang pada intinya jadi sudahkah berkomentar. Kemudian ada do you have an idea, apakah kamu sudah memiliki ide. Kemudian do you have any opinion on, apakah kamu memiliki pendapat tentang Pak Joni. Ini kondisikan. Oke, dilanjutkan. Would you give me your opinion on? Ya, bersediakah Anda memberikan pendapat Anda tentang? What is your reaction to? Apa reaksi Anda terhadap? Karena dilanjutkan, setiap ada bla 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 ya, titik-titik itu dilanjutkan dengan apa yang diminta atau apa yang perlu dipikirkan sampai pendapat. Kemudian di sini ada what is your opinion about? Apa opini atau pendapat Anda tentang? Kemudian selanjutnya what are you feeling about? Apa yang Anda rasakan? What are your views on? Apa pendapat atau pandangan Anda? Dilanjutkan, please give me your frank opinion. Ya, di sini. Nah, yang berikutnya di sini ada informal asking opinion. Ada what do you think of? Jadi lebih familiar dan lebih untuk informal ini lebih sederhana dan lebih welcome. What do you think of? Sama what do you think about? Di sana kalau of ini biasanya berkaitannya dengan about sesuatu ya. Kemudian ada what is your opinion? Pendapat Anda. Why do they behave like that? Kenapa mereka berpikir seperti itu? Do you think it's going? Ada how do you like? Kemudian was the trip. Kemudian ada how do you think of this idea? Jadi ini juga menanyakan tentang pendapat seseorang berkaitan dengan pendapat orang lain. Ya, dengan how do you feel about this decision? Oke. Itu kurang lebihnya asking opinion, expression, jadi ungkapan tentang menanyakan pendapat yang merupakan bagian dari expressing opinion. Baik, kita lanjutkan barusan asking opinion. Bagian kedua dari expressing opinion yaitu giving opinion. Sama halnya dengan asking opinion, di giving opinion pun terbagi menjadi dua ungkapan ya, ada formal ya giving opinion dan ada informal giving opinion. Bisa kita lihat di sini untuk yang formal ya, I personally believe gitu ya, saya pribadi yakin atau percaya. Jadi seseorang menyampaikan keyakinannya atau kepercayaan tentang sesuatu hal yang ditanyakan terhadap dirinya. I personally consider, I personally think or feel, I hold the opinion, my own view of the matter. Kita bisa juga menggunakan well, personally, if I have my view, I would. Itu kurang lebihnya ungkapan-ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan. Kalau tadi menanyakan, ini menyatakan atau memberikan pendapat secara formal. Yang selanjutnya memberikan pernyataan atau menyatakan pendapat informal.
Disampaikan bahwa kalau informal ini lebih familiar, lebih santai, lebih relax ya. Oke. Ini bisa kita gunakan I think I like. Jadi cukup dengan I think. Nah ini ya, I think ini dengan dua kata ini sudah menyatakan bahwa kita itu memberikan pendapat atau menyatakan pendapat. Atau I think positifnya I don't think I care for it. Jadi sisi negatifnya ya. Kemudian ada I think. Nah, itu pada dasarnya diawali dengan I think, saya pikir gitu ya. Kita fokusnya ke sana. Jadi ketika sudah ada I think, berarti di sana kita sedang menyatakan atau memberikan pendapat. Kemudian di sini juga ada in my opinion gitu. Jadi menurut pendapat saya, kemudian sampai dengan di bawah di sini ada absolutely, tentu saja. Jadi itu beberapa ungkapan yang bisa Bapak Ibu hadirin virtual learner sekalian baca, pahami, saksikan, lihat di slideshow di yang saya tampilkan ya. Oke, ini untuk praktis saja, coba di tempat Bapak Ibu masing-masing mencoba untuk menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut yang pada intinya ungkapan-ungkapan ini awalan-awalannya saja ya, diikuti dengan apa yang ditanyakan, diikuti dengan apa yang kita nyatakan tentang hal itu. Itu kurang lebihnya expressing opinion, pengungkapan opini atau pendapat yang pada intinya terbagi menjadi dua, ada asking opinion, ada menanyakan pendapat orang, dan ada giving opinion, memberikan pendapat atas apa yang telah ditanyakan oleh seseorang, khususnya dalam bahasa Inggris. Nah, kurang lebihnya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya, ada kekurangan, bersama-sama belajar ya. Oke, yang selanjutnya bisa dibuka untuk sesi tanya jawab. Mungkin cukup sekian Pak Joni dari materi dari kami. Oke, Pak. Terima kasih yang menarik ya. Para wisata yang mendunia, sehingga penguasaan bahasa Inggris itu sangat diperlukan ya Pak. Ya. Biasanya kalau orang mulai ada tentang bagaimana pendapat. Harusnya ayah yang menjawab, tapi malah si ibu. Ya, silakan ibu yang akan bertanya bisa menuliskan di kalau saya itu Pak, apa bahasa Inggrisnya belepotan. Boleh Bu ya, belepotan Bu ya. Ya insya Allah mungkin para virtual learner yang memang untuk tema expressing opinion ini memang tema yang cukup sederhana dan insya Allah mungkin sudah dikuasai oleh halayak ramai. Saya hanya mengulas saja ya. Jadi pada intinya kalau ungkapan itu kita paham awalan ungkapannya, kemudian kita combine, kita kombinasikan dengan kalimat kata-kata dan frasa berikutnya, insya Allah itu sudah menjadi ungkapan dan cukup dihafal gitu dan dipraktek. Ya, terima kasih Pak. Ini kolom resensi juga sudah dibuka. Yang Pak Sugeng mungkin ada yang ingin disampaikan Pak? Tanyakan. Sudah cukup paham mudah-mudahan insya Allah ya Pak Sugeng. Para peserta ini sudah
sangat paham sekali ya dengan penjelasan Bapak itu sangat detail ya. Alhamdulillah saya juga paham sekali, mudah-mudahan saya juga bisa uh, Ngeser siapa? untuk waktunya ya. Terima kasih juga untuk para peserta partisipan yang hadir dalam presentasi kami ini. Yang bisa dan silakan kembali lagi ke host ya Pak Tony. Host ke Bapak dulu, mau ditutup dulu Pak. Ya, mungkin dari kami untuk dari materi cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para partisipan atau peserta PIKON pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal ketika nanti setidaknya bertemu dengan turis-turis datang atau dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan yang terdekatnya mungkin dengan para turis wisatawan yang muncul ke Pangandaran. Insyaallah ya itu bisa bermanfaat. Silahkan mungkin diingat saja karena pada intinya tidak terlalu sulit, hanya cukup dengan what do you think kan gitu kan. Kemudian yang paling termudah dan sering ingat biasanya itu Bu, what do you think. Kemudian cara menjawabnya ketika ada pertanyaan I think, ya udah sudah cukup sederhana lah gitu ya. Nah, karena kalau di lapangan memang tidak hilang lah seperti yang tadi kami sampaikan, ada yang formal dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan kadang-kala sudah melabrak saja gitu kan tata bahasa. Yang penting nyambung lah. Itu bahasa isyarat istilahnya seperti itu Bu ya. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu berat ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada presentasi kali ini hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam. Ibu kembali, ibu teh sebagai host, saya moderator, tapi tugas saya sama ibu barusan diambil. Jadinya menghilang, saya lupa. Kepada apa jadi moderator yang sudah mengambil alih fungsi host, masnya baru muncul. Ya maaf. Itu presensinya udah di-share sama saya, harusnya sama ibu ya. Tadi udah share sama saya presensinya. Diisi sama bapak juga sama ibu ya. Oke, untuk karena tidak ada pertanyaan, walaupun peserta di sini banyak sekali dari ya, alhamdulillah cukup banyak Pak ya. ya dari jumlah Pangandaran ini sudah ada 7 orang yang masuk gitu ya. Seharusnya bisa lebih banyak lagi ya. Tadi paparan dari Pak Ipan juga bisa saya pahami Pak, sangat jelas di sini. Saya sudah dimengerti ya. Kepepet ting mah nanti saya menggunakan pakai bahasa Tarsan saja Pak. Ya, yang penting bahasa ininya. Bahasa ini kita gunakan bahasa tubuh. Gitu. Oke, untuk hari ini mungkin sudah bisa dipahami oleh kita semua. Saya kembalikan lagi kepada host, kepada Ibu Ropia. Kami persilakan. Ibu menutup PIKON ini Bu, Bob. Terima kasih kerjasamanya ya.